lain pernah mengecewakan kita, dan mungkin ada orang lain yang membuat hati kita sakit. Tapi karena ada kasih, sehingga hari ini kita masih bisa hidup, tidak kepahitan. Itu semua karena ada kasih dalam diri kita. Kalau kita jadi pribadi yang mengampuni, kita ini punya kasih. Dan kasih itu akan memampukan kita melewati luka tanpa harus terluka lagi. Tapi kalau kita hari ini komitmen sama diri kita dan Tuhan, dan kita mau tetap jadi pribadi yang sabar, kita pasti punya karakter kasih berarti dalam diri kita. Aku mau sharing tentang authentic love, uh, Christ in Christ alone. Jadi kasih yang sejati, kasih yang begitu murni yang ada pada Tuhan. Jadi kita perlu memahami bahwa bulan ini di penghujung bulan, di Februari ini, kita kan Februari ini identik dengan namanya bulan kasih, Valentine, dan lain-lain. Tapi hari ini kita perlu memahami bahwa ternyata kita dikasihi bukan hanya bulan Februari, kita dikasihi bukan hanya Valentine, tapi setiap saat kita ini dikasihi oleh Tuhan. Jadi kita perlu melihat bahwa di dalam ayatnya, di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8, aku akan bacain ayat yang terjemahan baru. Kasih itu sabar, ayat keempat, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak membanggakan diri dan tidak sombong. Ayat yang kelima, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ayat keenam, ia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Kemudian ayat yang ketujuh, ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi teman-teman semua, kalau kita lihat di ayat ini, tentunya kita dapat menyimpulkan satu hal, bahwa salah satu hal yang paling penting dan salah satu hal yang paling esensi bagi setiap kita, orang Kristen, orang percaya, adalah kasih. Tentunya kita perlu melihat bahwa sumber kasih itu bukanlah perasaan kita, ataupun hal baik yang coba kita lakukan. Jadi kita perlu melihat bahwa sumber kasih itu bukan tentang perasaan kita. Jadi semua orang itu bisa berbuat kasih, tapi bukan hanya tentang perasaannya aja. Karena kita perlu bedain antara kasih dan kasihan. Kalau kasih itu muncul dari hati terdalam dan biasanya digerakkan oleh Tuhan. Tapi kalau kasihan itu hanya digerakkan oleh jiwa kita. Makanya kita perlu memahami bahwa sumber kasih itu bukanlah perasaan kita ataupun hal baik yang coba kita lakukan, tetapi kasih itu sendiri bersumber dari Tuhan. Jadi semua orang yang percaya kepada Tuhan itu dititipkan sebuah kasih dalam hatinya. Jadi Tuhan tuh menitipkan sebuah kasih yang mana dengan kasih itu kita akan punya kemampuan untuk mengasihi orang lain. Walaupun mungkin orang lain pernah menyakiti kita, orang lain pernah mengecewakan kita, dan mungkin ada orang lain yang membuat hati kita sakit. Tapi karena ada kasih, sehingga hari ini kita masih bisa hidup, tidak kepahitan. Itu semua karena ada kasih dalam diri kita. Dan kita perlu memahami bahwa kasih itu, teman-teman, ada yang bilang kan, Tuhan itu adalah kasih. Tapi nggak semua kasih itu adalah Tuhan. Jadi kita perlu memahami, love is not God, but God is love. Jadi kasih itu bukan Tuhan, tapi Tuhan udah pasti punya sifat kasih. Jadi kita perlu memahami bahwa ada hal-hal yang tidak selalu berbentuk tentang Tuhan. Semua kasih yang dilakukan manusia tentunya itu tidak selalu menunjukkan tentang Tuhan. Makanya kalau teman-teman lihat, ada orang yang menunjukkan kasih kepada siapa, itu belum tentu dia menunjukkan yang berasal daripada Tuhan. Makanya kita hari ini perlu memahami, kita ini sedang mengasihi orang lain atau sedang mengalami kasih-kasih yang seperti apa. Kasih yang hanya sekedar mengasihi sesama, atau kasih yang sungguh-sungguh berasal daripada Tuhan. Makanya hari ini aku mau sharing tentang esensi kasih yang sejati. Jadi kita perlu jadi pribadi yang autentik tentunya. Jadi kita ini perlu jadi pribadi yang autentik. Orang autentik itu selalu
identik dengan namanya kasih. Jadi kalau kita ngomongnya sebagai orang yang otentik, kita sebagai orang yang original, harusnya kita juga punya kasih yang otentik dalam hidup kita. Tapi kan persoalannya hari ini, seringkali kita menutupi kasih kita itu dengan hal-hal lain. Makanya hari ini kita perlu melihat bahwa kadang kita menunjukkan kasih itu tidak tulus. Kita menunjukkan kasih itu tidak sungguh-sungguh. Bahkan banyak orang hari ini, teman-teman, itu nunjukin kasih itu bisa palsu. Loving fake. Jadi dia ketika ketemu orangnya, misalkan ya, ketemu orangnya, dia bisa aja mengasihi, bisa aja dia akrab sama kita. Tapi giran di belakang, dia ngomongin kita. Nah, hal kayak gitu tuh. Hal kayak gitu tuh pasti orang itu nggak punya kasih yang tulus dalam hidupnya. Makanya hari ini yang pertama, yang aku mau sharingkan, bahwa kita perlu memahami bahwa kasih itu bicara tentang sebuah komitmen dalam diri kita. Jadi orang yang bilang mengasihi, udah pasti dia harus berkomitmen sama kasihnya. Jadi misalkan aku ngomong, aku adalah orang yang sungguh-sungguh mengasihi. Artinya ketika kita ngomong sudah sungguh-sungguh mengasihi, ada sebuah komitmen yang diambil. Makanya di ayat keempat tadi, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Hanya orang yang sabar, hanya orang yang murah hati, mereka adalah orang-orang yang sebenarnya sedang berkomitmen dalam dirinya. Semua orang itu pasti nggak sabar, semua orang itu pasti nggak murah hati, dan semua orang mungkin punya sifat cemburu dalam dirinya. Dan banyak orang hari ini ketika mencapai satu pencapaian tertinggi, mereka bisa memegahkan dirinya, bisa sombong. Tapi kalau kita hari ini komitmen sama diri kita dan Tuhan, dan kita mau tetap jadi pribadi yang sabar, pribadi yang murah hati, nggak cemburuan, kemudian tidak memegahkan diri, nggak jadi pribadi yang sombong, kita pasti punya karakter kasih berarti dalam diri kita. Dan hari ini, sabar dan murah hati itu adalah tindakan, bukan tentang perasaan, teman-teman. Jadi, kita perlu melihat bahwa sabar dan murah hati itu sebuah tindakan, bukan perasaan. Seringkali kan kita ngomong sama orang kan, kita ini perlu sabar, perasaan kita ini perlu sabar. Perasaan itu, sabar itu bukan hanya sekedar perasaan, teman-teman. Sabar itu bicara tentang komitmen kita kepada Tuhan. Dan komitmen ini untuk melakukan kebaikan, bahkan ketika situasinya sulit. Jadi aku mau sedikit cerita. Jadi beberapa waktu lalu, teman-teman, di daerah Jakarta Barat, di daerah apa namanya Tomang, satu waktu aku lagi naik motor, lagi santai-santai naik motor, menikmati kota Jakarta yang begitu macet, dan tiba-tiba lagi ngantri macet gitu, tiba-tiba ada ibu-ibu dari samping, tiba-tiba dia nabrak dari belakang. Dan menariknya, ibu-ibu Jakarta, mereka ini tiba-tiba langsung ibu-ibu ini langsung marah, langsung nyolot, "Mas, geser dong," katanya. Padahal itu jalur kiri gitu. Kayaknya orang tuh tahu kalau mendahului kendaraan itu lewat jalur kiri. Waktu itu bisa aja sebenarnya aku marah, bisa aja kayak lebih nyolot, kayak bisa aja lebih lebih tinggi gitu speech omongannya. Tapi waktu itu akhirnya aku ngambil sebuah komitmen. Akhirnya walaupun dia yang salah, akhirnya aku minta maaf. Akhirnya aku ngomong, "Bu, sorry ya kalau ngalangin jalannya, walaupun ibu lewat kiri gitu." Ya walaupun agak sarkas gitu, tapi pada akhirnya aku nggak terpancing emosi. Aku melihat di situ ternyata sebuah komitmen yang kita ambil itu bisa berdampak baik sama orang lain. Makanya seorang penulis buku C.S. Lewis, dia bilang kayak gini, hal terbaik untuk diingat itu adalah meskipun perasaan kita datang dan pergi, tetapi kasih Tuhan itu tidak pernah berubah dalam hidup kita, teman-teman. Jadi the great things to remember is that through our feeling come and go, God's love for us does not. Jadi tentunya walaupun kadang perasaan kita ini bisa, kadang kita jauh dari Tuhan, kadang kita nggak punya komitmen sama Tuhan, kadang kita ini ogah-ogahan sama Tuhan, dan terkadang kita nggak punya sebuah ikatan yang jelas sama Tuhan, tapi menariknya Tuhan itu nggak pernah berubah. Makanya kan ada lagunya kan, Tuhan Yesus tidak berubah, tidak berubah, tidak berubah. Nah, jelas bahwa Tuhan Yesus dari dulu, sekarang, sampai selamanya, dia tidak berubah.
Tuhan Yesus tetap punya sebuah karakter kasih dalam dirinya. Makanya kita perlu melihat dan memahami bahwa hari ini kita perlu terus untuk berkomitmen sama Tuhan. Karena pada mulanya memang Tuhan sudah komitmen duluan sama kita. Jadi hari ini kalau kita nggak punya komitmen sama Tuhan, berarti itu kan namanya cinta yang bertepuk sebelah tangan, teman-teman. Bayangkan kayak gini, Tuhan pribadi yang ngasih nyawanya sama kita, ngasih hidupnya sama kita, ngasih sebuah kepercayaan kepada kita, tapi di saat yang sama kita nggak mau komitmen sama dia. Itu kan ibaratkan yang kayak gini, teman-teman. Kita suka sama seseorang, dan kemudian kita mulai berkomitmen dekat sama dia, tiba-tiba dia pergi begitu aja, tiba-tiba dia cuekin. Udah pasti, harusnya orang ini sakit hati. Tapi menariknya, Tuhan Yesus itu nggak pernah sakit hati sama kita. Menariknya, Tuhan Yesus itu tetap sayang sama kita, tetap mengasihi kita. Karena kita adalah pribadi yang tentunya dicintai sama Tuhan. Makanya hari ini kita perlu terus berkomitmen bersama dengan Tuhan. Jadi kasih sejati itu pasti berkomitmen. Jadi berkomitmen itu kayak gini, berkomitmen untuk terus mengasihi sekalipun tidak ada alasan untuk mengasihi. Jadi kasih yang autentik itu pasti bicara tentang bagaimana kita bisa komitmen untuk terus mengasihi sekalipun gak ada alasan untuk mengasihi orang. Misalkan kita Tuhan suruh untuk mengasihi seseorang, sekalipun gak ada alasan untuk kita mengasihi dia, kita tetap mengasihi dia. Itu yang namanya authentic love. Jadi authentic love itu adalah kasih yang ketika kita mengasihi itu nggak perlu alasan lagi. Tapi kan kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak muda hari ini, seringkali kan kita kalau mau mengasihi seseorang, itu butuh sebuah alasan. Sadar atau enggak hari ini kadang, kita ini butuh sebuah alasan untuk mengasihi orang lain. Contoh kayak gini, kalau kita PDKT deh, kalau kita mau deketin seseorang, atau kita mau bangun hubungan dan pacaran sama seseorang, sadar atau enggak, kadang kita kan hanya mengasihi orang-orang tertentu dalam hidup kita. Padahal, kita perlu melihat hal lain, bahwa kita perlu mengasihi semua orang, sekalipun mungkin orang itu menyakiti kita. Makanya authentic love itu bicara tentang bagaimana setiap kita perlu berkomitmen untuk terus mengasihi, sekalipun gak ada alasannya. Walaupun no reason gitu, seseorang itu gak ada alasan sebenarnya untuk dikasihi. Udah orang yang nyebelin, orang yang mungkin nyakitin, membuat luka di hidup kita, tapi kita perlu terus mengasihi dia. Alasannya apa? Gak ada alasan. Alasan terbaiknya adalah sebenarnya karena kita anak-anak Tuhan. Kalau kita hari ini sebagai anak-anak Tuhan, pasti harusnya ciri-ciri Tuhan ada dalam diri kita. Kalau Tuhan itu maha kasih, harusnya kita yang anaknya itu juga jadi pribadi yang maha kasih. Yang kedua, yang mau aku sharingkan tentang kasih yang autentik, kasih yang sejati, kasih yang tulus dan murni, yaitu adalah bahwa kasih itu tidak menang sendiri. Jadi seringkali kita jadi pribadi yang egois, sadar atau enggak hari ini. Makanya di ayat kelima dikatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Jadi orang yang punya kasih, tentunya dia adalah pribadi yang tidak mencari keuntungan untuk dirinya sendiri. Walaupun kita sebagai orang kadang mencari keuntungan untuk diri kita sendiri, makanya kadang kita memaksakan kehendak kita, menuruti hawa nafsu kita, karena pada dasarnya natur dosa itu membuat kita jadi pribadi yang egois. Dan harusnya kita perlu melihat bahwa kita perlu membedakan nih antara kasih dan egois. Jadi ada dua kata nih, kasih dan egois. Kalau kasih itu udah pasti mementingkan orang lain dibanding diri sendiri. Itu namanya kasih. Jadi kasih itu mementingkan orang lain dibandingkan diri sendiri. Itu namanya kasih. Kalau egois itu mementingkan diri sendiri dan mengorbankan orang lain buat kepentingan kita. Jadi beda ya teman-teman. Sama-sama punya sebuah semangat, sama-sama punya sebuah gairah yang tinggi tentang pencapaian, tapi tentunya dalam worldview yang berbeda. Kasih itu mentingin orang lain dibanding diri kita sendiri, tapi kalau egois
itu mementingkan diri kita sendiri dan mengorbankan orang lain. Nah, itu. Hari ini kita perlu merenung, kita ini dalam posisi yang mana? Kita ini jadi pribadi yang mengasihi atau jadi pribadi yang egois? Yang ketiga, yang ketiga, kasih itu bicara tentang pengampunan. Jadi ini hal yang mungkin sering banget kalian dengar di gereja-gereja, di komunitas-komunitas, bahkan dalam perenungan kalian, bahwa kasih itu mengampuni. Jadi ayat 5b tadi, ia tidak pemarah. Kasih itu tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, teman-teman. Nah, ini jadi sesuatu yang menarik nih. Kita boleh marah, tapi kita nggak boleh jadi pemarah. Nah, itu sesuatu yang beda. Kita boleh marah karena ada sesuatu yang salah dan perlu kita tegur. Tapi kalau pemarah, itu artinya gini, dikit-dikit marah. Nah, kita itu kan jadi pribadi yang gitu. Dikit-dikit marah, dikit-dikit sebel, dikit-dikit kepahitan. Serba dikit-dikit, semuanya serba dikit-dikit. Dan kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ini yang jadi turning point-nya, teman-teman. Kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Orang lain pasti pernah berbuat salah sama kita. Orang lain pasti pernah mengecewakan kita. Orang lain pasti pernah bikin kita merasa nggak enak. Tapi komitmen untuk menjadi pribadi yang punya kasih tentunya adalah pribadi yang mau mengampuni. Jadi hari ini terlepas mungkin kalian punya mantan, teman-teman, mantan-mantan kalian yang mungkin terasa menyebalkan, mantan kalian mungkin dulunya kayaknya begitu cakep, begitu indah untuk dipandang, tapi hari ini menjadi sesuatu yang menyeramkan untuk dipandang. Lihatlah bahwa kalian perlu mengampuni mereka, teman-teman, karena dulu mereka mungkin anugerah buat kalian, tapi sekarang jadi musibah. Tapi kalian tetap perlu ampuni mereka, sekalipun mungkin mereka jadi musibah dalam hidup kalian. Tapi percayalah bahwa ada anugerah Tuhan yang memampukan kita hari ini untuk mengampuni mereka. Jadi jangan kepahitan sama mantan, apalagi sama gebetan-gebetan mungkin yang dulunya sempat PDKT tapi nggak jadi. Nah, itu sedih tuh. PDKT nggak jadi. Ah, itu menyedihkan itu, teman-teman. Tapi aku yakin bahwa kita pasti punya sikap yang mengampuni. Ampuni ya mantan kalian, gebetan kalian, orang-orang yang mengecewakan kalian, yang harkos, tahu harkos, teman-teman? Harapan kosong. Nah, yang PHP, pemberi harapan palsu. Jadi ampuni mereka, sebab kalau kata Yesus, mereka itu nggak tahu apa yang mereka lakukan. Jadi, dan gini teman-teman, orang yang mengampuni pasti mereka punya sebuah kekuatan dalam dirinya. Dan gini, kasih itu memampukan kita melewati luka tanpa terluka. Jadi, kalau orang yang punya kasih dalam dirinya, orang itu bisa melewati sebuah luka tanpa perlu terluka. Contoh kayak gini, eh, kalau kita bilang kita ada pribadi yang mengasihi, Tuhan pasti berikan kekuatan dalam diri kita. Dan dalam diri kita itu diberikan kekuatan, diberikan damai sejahtera. Dan ketika orang lain mencoba melukai hati kita, karena kita punya kasih yang sejati, kita nggak akan terluka, teman-teman. Kita nggak akan terluka, kita nggak akan menjadi pribadi yang kepahitan, kecewa, ngerasa Tuhan nggak tolong, ngerasa Tuhan itu jauh, ngerasa kayaknya Tuhan itu nggak penuh kasih, ngerasa kayak seakan-akan dunia ini akan hancur karena aku telah dihancurkan oleh sekitarku. Kalau kita jadi pribadi yang mengampuni, kita ini punya kasih. Dan kasih itu akan memampukan kita melewati luka tanpa harus terluka lagi. Mau orang lukai kita, mau orang sakiti kita, itu nggak akan mempan dalam diri kita. Karena kita punya pelindung dalam diri kita. Dan kita akan selalu punya obat. Namanya kasih. Yang terakhir, teman-teman, nah ini yang terakhir kayaknya menyenangkan. Kasih itu kekal selamanya. Jadi kita perlu memahami bahwa kasih itu akan ada terus-menerus. Kasih itu akan ada kekal selamanya. Ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan. Jadi nubuatan itu akan berakhir. Buat orang-orang karismatik, bahasa roh akan berhenti. Buat orang-orang yang kuliah teologi,
pengetahuan akan lenyap. Tapi kasih itu kekal selama-lamanya. Karena kenapa? Karena kasih itu sendiri dimanifestasikan dalam diri Tuhan Yesus. Dan kalau kita mau melihat kasih, lihatlah Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus tidak akan pernah berubah dan tidak akan pernah hilang, sehingga kasih itu tidak akan pernah hilang dalam kehidupan kita. Makanya seorang penginjil sejuta umat sudah meninggal, dan ini salah satu penginjil favorit para hamba Tuhan. Namanya Billy Graham, orang Amerika. Eh, dalam statementnya dia berkata seperti ini. Tuhan membuktikan kasih-Nya di kayu salib ketika Kristus tergantung dan berdarah. Dan ketika Kristus mati, itu adalah Tuhan yang berkata kepada dunia, kepada kita, kepada aku dan kamu, bahwa Tuhan mengasihi kita. Jadi kalau kita melihat bahwa kasih itu kekal selamanya, itu adalah representasi dari Yesus sendiri. Tuhan mengasihi kita selamanya. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan ketika Yesus ada di atas kayu salib, sebenarnya dia sedang ngomong sama kita. Hei anakku, hari ini engkau kukasihi dengan sungguh-sungguh. Engkau kucintai dengan sangat dalam. Makanya hari ini kita nggak boleh kecewa sama namanya kasih. Karena gini, walaupun manusia mengecewakan kita, itu wajar. Tapi kita perlu tahu bahwa ada pribadi yang nggak pernah mengecewakan kita. Namanya Tuhan Yesus Kristus. Makanya hari ini, kalau kita ngerasa nggak dicintai, kita hari ini ngerasa nggak dikasihi, kita hari ini ngerasa nggak berharga, ngerasa bahwa kayaknya orang nggak ada yang peduli deh sama aku. Atau hari ini ada orang yang join di sini, aku ini seorang anak broken home, Kak. Aku ini tidak pernah diperdulikan sama orang tuaku. Percayalah teman-teman bahwa Yesus mengasihimu. Jadi the authentic love itu sendiri itu adalah Yesus Kristus. Makanya hari ini kita perlu terus untuk jadi pribadi yang merasa dikasihi. Karena memang kita sungguh-sungguh dikasihi oleh Tuhan. Aku mau tutup dengan sebuah statement dari seorang teolog. Ini adalah teolog favoritku. Jadi ini Opung Timothy Keller. Dia ini seorang teolog dari Amerika. Bukunya banyak banget dan bicara tentang kasih, bicara tentang kasih yang sejati, bicara tentang authentic love, itu bicara tentang kasih karunia Tuhan. Jadi tentunya hari ini setiap kita perlu menyadari bahwa tadinya kita ini adalah pribadi yang berdosa. Kita ini adalah pribadi yang nggak berharga. Kita ini adalah pribadi yang sebenarnya harusnya jadi murkanya Tuhan. Jadi sumber kekesalannya Tuhan. Tapi karena kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kita, sehingga hari ini kita bisa hidup, bisa langsung terhubung dengan Bapa Sorgawi, itu yang disebut dengan namanya kasih karunia, teman-teman. Dan gini, kasih karunia Tuhan itu tidak datang kepada orang-orang yang secara moral lebih unggul daripada orang lain. Tapi kasih karunia Tuhan itu datang kepada mereka yang mengakui kegagalan mereka dalam melakukan hal yang seharusnya dan mengakui kebutuhan mereka akan juru selamat. Jadi hari ini kalau kita mau mengakui bahwa kita ini butuh kasih, akuilah bahwa kita ini pribadi yang lemah. Kalau kita mau Tuhan itu menjamah hidup kita mau dipulihkan emosional kita, kasihnya kita merasakan kasihnya Tuhan, kita hanya perlu untuk mengakui kepada Tuhan bahwa kita ini adalah pribadi yang gagal, kita ini adalah pribadi yang lemah, kita ini tidak bisa apa-apa, dan kita hanya butuh satu sosok dalam hidup kita. Namanya Yesus Kristus. Tapi kan persoalannya hari ini, setiap kita lebih sibuk untuk pengen dikasihi oleh orang lain. Hari ini kita pengen sibuk dikasihi sama gebetan kita. Makanya kadang kita caper sama mereka. Mungkin ada para cowok-cowok yang lagi caper sama ceweknya. Orang berusaha nggak suka nonton drakor, dia nonton drakor. Dia cowoknya nggak suka ini, tapi ceweknya suka ini. Dia usahakan sedemikian rupa agar si cowok ini mendapatkan perkenanan dari cewek itu. Tapi menariknya dan menyedihkannya adalah ketika kita sama Tuhan, kadang kita cuek sama Tuhan. Bayangkan, Tuhan yang begitu mengasihi kita, kadang kita cuekin, teman-teman. Tuhan yang begitu sungguh-sungguh mengasihi kita cuekin.
Tapi giliran orang yang kita cintai, orang yang sungguh-sungguh kita kasihi, kita ngebet banget. Drakor, dia baru kelar, kita langsung dalam satu malam running drakor 16 episode demi bisa ngobrol sama doi. Cewek-cewek yang tiba-tiba lagi ada dekat sama cowok, tiba-tiba dia ikut cowoknya nonton futsal, menyemangati cowoknya, padahal dia nggak suka futsal, nggak suka keramaian dengan cowok-cowok yang mengejar satu bola, dan itu menjadi sesuatu yang miris. Kita kadang berusaha untuk dikasihi sama orang lain, tapi tanpa sadar kita melupakan sebuah kasih yang sungguh-sungguh abadi, namanya kasih Kristus. Dan kita perlu memahami bahwa authentic love in Christ alone itu bicara tentang Kristus sendiri. Itu nggak pernah bicara usaha kita. Kita hari ini bisa dikasihi oleh Bapa Surgawi itu karena Tuhan Yesus harus berkorban buat kita. Hari ini Yesus berkorban buat kalian semua, buat kita semua, biar apa? Biar kita nggak jadi korban dunia, teman-teman. Cukup Yesus yang berkorban di atas kayu salib. Hari ini kalian nggak boleh lagi jadi korban tentang kasih, karena kalian sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus. Amin untuk firman Tuhan. Oke, kita doa dulu kali ya. Oke, kita doa. Tuhan Yesus, terima kasih hamba-Mu selesai berbicara, tapi hamba mohon kasih Kristus yang indah dan ajaib menjamah setiap kami dimanapun kami berada, karena kami tahu bahwa kasih-Nya Tuhan, kuasa-Nya Tuhan nggak pernah terbatas dengan namanya ruang dan waktu, dan tidak pernah terbatas oleh apapun. Hamba memohon, hamba selesai berbicara, tapi hamba mohon Roh Kudus berbicara khusus dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin.